warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Halimatul Nadia. Saya dari IAIN Jember, Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini melaksanakan magang 2. Dan untuk sementara waktu, saya menggantikan peran Ibu Enda untuk mengajar biologi peminatan di kelas 11 agama. Semoga kita bisa menjalin hubungan dan kerjasama yang baik, entah itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut materinya, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Di pertemuan pertama kita kan sudah membahas tentang sistem gerak, yang mana sistem gerak ini ada 3 komponennya. Yang pertama itu tulang, yang kedua itu persendian, dan yang ketiga itu otot. Pasti di benak kalian ada pertanyaan kan, kenapa sih kalau membahas sistem gerak itu harus membahas ketiga ini? Kenapa sih nggak salah satu dari komponen apa sih seperti itu? Nah, karena ketiga komponen itu sangat berkaitan satu sama lain. Antara tulang, otot, dan sendi ini saling bekerja sama untuk membuat satu sistem, yaitu sistem gerakan gitu. Jadi jika tidak ada salah satu dari ini, maka kita tidak akan bisa bergerak seperti saat ini. Jadi itulah alasannya kenapa setiap membahas sistem gerak kita membahas 3 komponen tersebut. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mendefinisikan persendian dan otot. Siswa mampu menjelaskan fungsi otot. Siswa mampu membedakan sendi berdasarkan tipenya. Siswa mampu menjelaskan mekanisme kerja otot. Siswa mampu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Kita langsung saja ya ke pokok pembahasan pertama. Di sini pertama kita akan membahas tentang persendian. Yang mana persendian ini kita akan membahas beberapa submateri. Submateri pertama yaitu komponen penunjang persendian, terus pengertian dan tipe-tipe persendian, contoh sendi dan kelainan-kelainan pada sendi. Lanjut ke submateri pertama yaitu komponen penunjang persendian. Komponen penunjang persendian itu ada 4. Yang pertama ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, yang keempat tulang rawan hyalin. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Yang kedua yaitu kapsul sendi, merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan 2 tulang yang membentuk persendian. Jadi dapat dilihat ya di gambar ini bahwa kapsul ini menghubungkan antara tulang spons yang atas dan tulang spons yang bawah. Terus yang ketiga yaitu cairan sinovial, merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada kapsul sendi. Yang mana di gambar ini ditunjukkan yang warna hitam-hitam ini ya. Sebenarnya warnanya tidak hitam, tapi untuk mempermudahkan kalian untuk mengetahuinya, jadi di sini diberi warna hitam. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu tulang rawan hyalin, merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, berguna untuk menjaga persendian dari benturan yang keras. Ya, seperti di gambar ini ya ditunjukkan tuh yang warna putih, tulang rawan sendi atau kartilago. Kita lanjut membahas mengenai pengertian dan tipe-tipe sendi. Sebelum ke tipe-tipe sendi, Bu Guru akan menjelaskan mengenai pengertian sendi itu sendiri. Kita harus tahu dulu apa sih itu sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang atau penghubung tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, sendi sendiri itu dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu sinatrosit atau sendi mati. Yang kedua yaitu diatrosit atau sendi gerakan bebas. Yang ketiga yaitu amfiartrosit atau gerakan terbatas.
kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sendi sinatrosit. Ada dua macam, yaitu sinkondrosit yang merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya sendi pada tulang-tulang tengkorak. Terus yang kedua yaitu sinfibrosis yang merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau kartilago. Contohnya adalah lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dengan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe diartrosis atau sendi gerakan bebas, yang mana terdiri dari 6 sendi. Pertama, sendi putar, sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contohnya pergelangan tangan, kaki, dan persendian antar tulang atlas dengan dasar tulang tengkorak. Seperti ini. Kan dia mengalami gerakan memutar. Terus yang kedua yaitu sendi engsel, sendi yang gerakannya satu arah. Contohnya sikut dan lutut. Ini ya, contohnya seperti ini, satu arah. Terus yang ketiga, sendi geser. Yang ketiga, sendi geser, sendi gerakannya menggeser antar tulang pergelangan tangan dengan tulang rusuk belakang. Terus yang keempat yaitu sendi peluru, sendi yang gerakannya bebas atau segala arah. Contohnya hubungan tulang lengan dengan bahu. Sini ya, gini, seperti ini. Terus selanjutnya sendi pelana, sendi yang gerakannya dua arah, ibu jari, karpal, dan metakarpal. Ini ya. Terus terakhir yaitu sendi luncur, sendi yang gerakannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Contohnya persendian antara tulang dada dan tulang beliat. Jadi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, ke kiri, kanan, depan, belakang. Terus lanjut ke tipe yang ketiga yaitu sendi amfiartrosit atau sendi gerakan terbatas. Yang mana di sini tipenya ada dua. Yang pertama yaitu simfisis, merupakan sendi dihubungkan oleh kartilago serabut. Contohnya sendi antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Terus yang terakhir yaitu sindemosis, merupakan sendi yang menghubungkan jaringan ikat serabut dengan ligamen. Contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Itulah macam-macam tipe sendi. Kita lanjut ke contoh sendi. Ini ya, kita bisa lihat di slide. Kalau yang sendi sinatrosis contohnya kan di tengkorak, tulang tengkorak ini ya, seperti di gambar. Sedangkan diartrosit yang gerakannya bebas ini ada sendi putar, sendi engsel dan geser yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir ini ada sendi amfiartrosit, ini ada fibula dan tibula yang saya jelaskan tadi. Ini sendi yang gerakannya terbatas. Oke, kita lanjut ke kelainan-kelainan pada sendi. Kelainan-kelainan pada sendi salah satunya yaitu dislokasi, yang mana kelainan ini terjadi apabila tulang itu atau bongkol tulang itu keluar dari mangkok sendi, seperti itu. Biasanya kelainan ini dapat disembuhkan atau dapat diobati dengan cara reduksi. Pertama, dengan cara reduksi, yaitu mengembalikan tulang ke posisi semula. Kedua, yaitu imobilisasi, yang mana sendi diberi penyangga agar tidak banyak gerak. Semua orang pasti pernah ngerasain terkilir kan, termasuk kalian ya. Biasanya itu terkilir terjadi saat kita itu melakukan gerakan
yang spontan atau tiba-tiba atau yang nggak biasa kita lakukan, kayak olahraga. Kita olahraga yang berat padahal kita nggak pernah melakukan hal itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita sendi itu terkilir. Ya, hal ini tuh dapat diobati dengan cara mengkompres sendi kita yang terkilir atau kaki kita yang terkilir itu menggunakan air dingin dan meminum obat pereda nyeri atau paracetamol bisa. Terus yang ketiga yaitu kita bisa mendiamkan kaki kita yang terkilir itu selama 1-2 hari. Seperti itu. Tidak melakukan aktivitas apapun agar cepat lekas sembuh. Terus yang terakhir yaitu artritis atau radang sendi atau biasanya itu dikenal dengan rematik. Biasanya itu kita akan merasakan rasa sakit yang sangat sakit sekali, dan ini terjadi karena jadi pelepasan tulang seperti itu. Dan mengatasinya itu biasanya dengan meminum obat yang dianjurkan oleh dokter tentunya ya. Terus yang kedua itu menjaga pola makan. Yang ketiga yaitu dengan menurunkan berat badan. Soalnya biasanya itu orang yang terkena radang sendi itu akibat kelebihan berat badan seperti itu. Jadi cara mengatasinya yaitu menurunkan berat badan agar tidak berlebih seperti itu. Dan kita lanjut ya ke komponen selanjutnya. Kan kemarin tadi sudah dijelaskan bahwa komponennya ada 3, tulang, sendi, dan otot. Yang tulang dan sendi kan sudah dijelaskan, jadi tinggal yang otot. Kita akan membahas mengenai otot, yang mana akan ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi otot, terus tipe-tipe otot, jenis-jenis gerakan otot, macam-macam gerakan otot, struktur otot, dan mekanisme kerja otot, dan yang terakhir yaitu kelainan-kelainan pada otot. Kita langsung ke pembahasan pertama yaitu pengertian dan fungsi otot. Otot merupakan gerak aktif yang dapat bergerak karena sel otot, dan otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Jadi otot merupakan gerak aktif yang kerjanya itu bisa melakukan relaksasi dan kontraksi. Beda ya sama tulang. Kalau tulang itu gerak pasif, kalau otot ini gerak aktif. Kalau persendian penghubung antar tulang seperti itu. Terus kita lanjut ke fungsi dari otot. Fungsi otot ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, gitu. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu terjadi karena adanya otot, gitu. Kita bisa makan, ngangkat sendok, itu karena adanya otot. Terus yang kedua yaitu mengalirkan darah, meredarkan sari-sari makanan dan oksigen. Yang terakhir yaitu menggerakkan jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe otot. Tipe-tipe otot itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu otot luri atau otot langkah, yang kedua yaitu otot polos, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Kita ke tipe yang pertama yaitu otot luri atau otot langkah. Otot luri atau otot langkah itu memiliki ciri berbentuk silinder. Bisa dilihat di itu ya, dilihat di PPT-nya di bagian gambar. Fokus ke sini ya. Yang pertama yaitu memiliki bentuk silinder dengan garis gelap terang. Jadi dia itu berbentuk silinder dan ada gelap terang. Kan ini ada yang berwarna merah, terus ada yang putih kayak gitu kan ya. Terus ya ini diberi pewarna aja ya, sebenarnya aslinya gelap dan terang agar mudah jadi diberi warna seperti itu. Terus yang kedua yaitu melekat pada rangka. Jadi kenapa dia disebut otot rangka? Karena dia melekat pada rangka, gitu, rangka tubuh kita. Terus yang ketiga yaitu nukleus, banyak di tepi. Nih, nukleus itu ini yang titik-titik ini ya, yang berwarna biru ini. Nah ini titik-titiknya ini ada di mana? Ada di tepi nih ya, di sini kan, ini kan tepinya. Terus ini tepinya seperti itu ya. Terus yang terakhir yaitu mudah lelah.
gini, saat kalian mengangkat benda yang berat, pasti kalian mudah sekali lelah kan? Atau berlari, kita mudah lelah. Itu contohnya. Jadi kenapa kita mudah lelah saat melakukan aktivitas yang berat? Karena otot turi emang memiliki sifat mudah lelah seperti itu. Terus kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini ada di jantung. Oleh karena itu namanya otot jantung. Nah, langsung kita ke ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bercabang. Jadi otot jantung ini bercabang. Lihat ini kan ya. Ini bercabang kan? Bercabang ya, beda seperti yang tadi tuh ya gambarnya. Terus yang kedua, nukleusnya itu satu. Jadi nukleusnya itu satu, ini ya yang warna biru, satu. Lah, beda kalau tadi kan nukleusnya banyak. Kalau yang sekarang yang otot jantung itu satu. Terus dia itu bekerja tidak sadar. Kalau Luri tadi itu sadar, kalau yang ini tidak sadar. Terus yang ketiga yaitu tidak mudah lelah. Karena apa? Karena dia itu gerakannya itu tidak sadar. Jadi kita itu tidak merasakan lelah karena emang tidak sadar. Saat jantung kita berdetak kan kita tidak merasakan lelah sama sekali, seperti itu. Dan terletak di jantung, seperti penjelasan saya yang di pertama. Akhir yaitu otot polos. Seperti namanya, otot polos. Jadi otot ini tuh berbentuk polos ya. Terus dia itu terletak di dalam organ dalam. Biasanya itu ada di dinding peredaran darah, dinding organ pencernaan, seperti itu ya. Pokoknya di organ dalam. Terus bentuknya itu gelondong. Nukleusnya satu di tengah. Jadi dia hanya ada satu nukleus, dan di tengah nukleus itu inti ya, yang warna biru itu ya. Terus gerakannya itu lambat, bekerja secara tidak sadar. Jadi sama seperti otot jantung, kerjanya itu tidak sadar, sehingga kita itu tidak bisa merasakan rasa capek pada otot ini. Terus kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk membahas tipe-tipe otot, kita akan lanjut ke jenis gerak otot. Jadi jenis gerak otot itu ada dua macam, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, antagonis ini otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan. Jadi dua otot yang kerjanya itu berpasangan tapi sifatnya itu berlawanan, kayak gitu. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, di gambar yang ada di slide itu. Di saat bisepsnya ini berkontraksi, maka trisepsnya itu berrelaksasi, sehingga akan membentuk sebuah gerakan seperti ini. Jadi gitu. Jadi bisepsnya itu berkontraksi saat kita gini, dan yang trisepsnya ini akan relaksasi. Sedangkan yang sinergis ini otot yang bekerja berpasangan untuk gerakan yang bersifatnya tidak berlawanan gitu. Jadi dia bekerja sama tapi sifatnya itu tidak berlawanan ya, seperti di sini nih ya. Semua biceps dan tricepsnya itu sama-sama berrelaksasi seperti itu ya. Ini ya. Jadi dua otot ini bekerja sama, sifatnya tidak berlawanan. Tapi kalau yang antagonis itu, kedua otot itu bersifatnya itu berlawanan, tapi mereka itu bekerja bersama, kayak gitu ya. Kita lanjut ke macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot sendiri itu ada 8. Yang pertama yaitu fleksi, merupakan gerakan membengkokkan. Contohnya membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Terus yang kedua yaitu ekstensi, gerakan meluruskan, yaitu meluruskan sikut, lutut, dan ruas jari. Terus yang ketiga ini yaitu abduksi, yaitu gerakan menjauh, yang mana contohnya itu gerakan tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Gitu ya, seperti yang ada di sini nih ya, di gambar yang ada di slide itu. Terus yang keempat ini balikannya dari abduksi tadi, yaitu adduksi, yaitu
Adduksi yaitu gerakan mendekati sumbu tubuh. Contohnya gerakan mendekati tungkai dengan sumbu tubuh seperti itu ya. Terus yang kelima yaitu pronasi, gerakan memutar lengan sehingga tangan itu melungkup seperti ini ya. Seperti ini. Nah, terus yang supinasi itu kebalikannya, gerakan memutar lengan sehingga tangan itu menengadah seperti ini. Nah, terus yang ketujuh yaitu depresi, gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Dan yang terakhir yaitu elevasi, yaitu gerakan mengangkat ke atas. Kita lanjut ke struktur otot. Lihat di gambar ya, fokus ke gambar. Di gambar ini ada gambar otot. Jika otot itu dibelah, akan terlihat fascia, yang mana fascia ini merupakan pelekat otot atau penghubung otot satu dengan otot yang lainnya. Nah, jika fascia ini dibelah lagi, akan terlihat serat otot. Nah, serat otot ini terdiri dari pembuluh darah. Jika serat otot ini dibelah lagi, maka akan terbentuk miofibril, yang mana miofibril ini terdiri dari sarkomer. Jadi miofibril itu terdiri dari beberapa sarkomer gitu lah. Sarkomer ini ya, satu kotak ini nih ya, sarkomer ini ya. Nah, maka di sarkomer ini nantilah yang akan terjadi mekanisme gerak pada otot. Jadi kumpulan dari beberapa sarkomer itu namanya miofibril. Kalau miofibril itu kebalikannya, kumpulan dari beberapa sarkomer. Kita lanjut tetap ke struktur otot. Jika sarkomer itu diperbesar, maka akan terbentuk seperti gambar yang di slide itu ya. Yang mana sarkomer itu terdiri dari miosin, aktin, terus ada garis M, ada pita A, pita I, zona Z, dan garis Z. Pasti penasaran kan apa itu semuanya ya. Kalian harus memperhatikan ini semua. Nah, ini akan penting untuk set yang selanjutnya. Kalau kalian paham ini, maka kalian akan paham mekanisme gerak pada otot. Oke, jadi sarkomer ini terdiri dari miosin. Nah, miosin itu kadang juga disebut sebagai filamen tebal. Kenapa tebal? Karena ini lihat, dia itu yang warna merah itu, dia itu agak tebal kan ya dibanding aktin. Aktin ini yang warna biru. Dia juga disebut filamen tipis karena dia emang bentuknya itu tipis, beda sama miosin yang lebih tebal. Kayak itu ya. Tuh bedanya miosin dan aktin. Kalau miosin itu tebal, kalau aktin itu tipis. Nah, sedangkan garis M ini merupakan garis tengah dari sarkomer. Terus sedangkan zona Z ini ya yang ada di tengah-tengah ini, zona Z itu merupakan zona tengah dari sarkomer, yang mana nanti itu akan menjadi tempat terjadinya kontraksi. Kayak gitu ya. Lah, sedangkan garis Z ini merupakan garis pembatas antara sarkomer satu dengan sarkomer lainnya, seperti itu. Jadi garis Z ini merupakan pembatas dari sarkomer satu dengan sarkomer lainnya. Pita A ini merupakan zona di mana adanya aktin dan miosin. Jadi kenapa disebut pita A? Karena di sini terdapat aktin dan miosin gitu. Sedangkan ini kenapa kok disebut pita I? Karena di sini itu hanya terdapat aktin saja, tidak ada miosin. Seperti itu. Paham kan? Kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang miosin. Tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan bahwa sarkomer itu terdapat miosin dan aktin. Miosin atau yang disebut juga filamen tebal. Kita langsung lihat ke slide ya, fokus ke slide. Lihat, beginilah bentuk dari miosin, yang mana itu miosin terdiri dari molekul miosin
Dan juga ini ya, yang ada garis segitiganya ini, yang itu merupakan jembatan silang. Jadi ini namanya jembatan silang. Jadi jika jembatan silang ini diperbesar atau ditarik, dibuat besar, akan nampak seperti ini, yang mana terdiri dari ekor dan juga kedua kepala, yang mana dua kepala ini terdapat bulatan warna hijau yang nantinya ini berfungsi sebagai pengikat aktin, dan yang berwarna kuning ini nanti akan berfungsi sebagai pengikat ATP. Nah, ini kepala ini juga terdapat ADP dan fosfat atau ADP plus P, seperti itu ya. Paham kan? Jadi miosin itu dapat molekul miosin dan juga jembatan silang. Dan jika jembatan silang itu diperbesar, akan terdapat dua kepala, yang mana masing-masingnya itu terdapat dua bulatan berwarna hijau untuk mengikat aktin dan berwarna kuning untuk mengikat ATP. Kita lanjut ke aktin. Tadi struktur miosin, kita akan melanjut ke struktur aktin. Nah, jika aktin diperbesar, maka akan terbentuklah gambar seperti yang ada di slide itu. Fokus ke slide lagi ya. Yang mana aktin ini terdiri dari aktin yang ini yang berwarna coklat-coklat, ini bulat-bulat coklat itu yang ada lubang-lubangnya. Lihat yang gambar yang bawah ya. Ini namanya aktin. Nah, kan ini aktinnya ada lubang-lubang nih ya, lubang-lubang ini kecil-kecil ini. Nah, ini nantinya itu akan sebagai pelekat miosin atau pengikat miosin saat otot itu berkontraksi. Seperti itu. Terus, aktin juga terdiri dari tropomiosin. Tropomiosin ini ya yang apa ini? Kayak benang ini yang berwarna biru. Ini putih-putih biru ini ya. Nah, itu namanya tropomiosin. Yang mana tropomiosin ini menutupi sisi aktif atau sisi pengikat miosin. Jadi sisi pengikat miosin ini disebut juga sisi aktif dari aktin, seperti itu. Nah, terus ini yang berwarna ungu seperti pita ini namanya troponin. Nah, troponin ini jika diibaratkan itu sebagai gemboknya gitu ya. Gemboknya gitu. Yang mana nanti itu gembok ini akan dibuka sama Ca2+. Nah, tempat pembukaan gembok ini di bagian yang atas itu yang bulat, ya, itu yang warna ungu atas bulat itu ya. Terus kita lanjut langsung ke mekanisme kontraksi dan relaksasi pada otot. Jadi otot itu akan mendapat rangsangan dari sel saraf. Saat otot mendapat rangsangan dari sel saraf itu, maka terdapat banyak ion kalsium atau Ca2+. Nah, Ca2+ ini fungsinya ini sebagai kunci atau pembuka gembok troponin. Jadi tadi saya sudah bilang di awal bahwa troponin itu sebagai gembok. Nah, untuk membuka gembok ini, kita akan menggunakan Ca2+ sebagai kuncinya. Di saat troponin dan Ca2+ ini berikatan, maka tropomiosin ini akan bergerak dan akhirnya membuka sisi aktif aktin. Jadi kan pertama itu tropomiosin ini kan menutupi sisi aktif dari tropomin. Nah, saat Ca2+ itu berikatan dengan troponin, maka tropomiosin membuka sisi aktif dari aktin, kayak gitu ya. Saat sisi aktin sudah terbuka, maka secara otomatis jembatan silang miosin akan menempel pada aktin dan terjadilah gerakan memendek mendekati zona H, yang mana pada peristiwa ini otot akan mengalami gerakan kontraksi. Lalu datanglah ATP yang membuat jembatan silang miosin
dan aktin yang tadinya berikatan menjadi tidak berikatan lagi, menjadi sendiri-sendiri, dan akhirnya jembatan silang miosin ini mengikat ATP. Nah, mengikat ATP lalu disintesis menjadi ADP dan P. Maka pada saat itu terjadilah proses relaksasi. Oke, kita lanjut ke video proses kontraksi. Bisa dilihat ya di slide itu. Ini yang warna biru ini namanya aktin, dan yang warna merah ini namanya jembatan silang miosin itu kan ya. Lihat, mereka akan saling berdekatan pendek ke zona H kan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelainan-kelainan pada otot. Pertama, atrofin, keadaan di mana otot mengecil sehingga menghilangkan kemampuan untuk berkontraksi. Biasanya hal ini terjadi saat otot tidak digunakan secara maksimal, atau seringnya otot itu dibiarkan tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Itu akan menyebabkan otot menjadi kecil. Lalu yang kedua, hipertrofil, keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering dilatih secara berlebih. Ya, itu bisa kita lihat orang yang berotot besar itu ya, karena mereka sering memacu ototnya untuk selalu bekerja, itu selalu mengangkat hal yang berat-berat seperti itu. Jadi membuat ototnya itu membesar. Lalu yang ketiga yaitu kejang otot. Kelainan otot yang terjadi karena melakukan aktivitas terus-menerus dan pada suatu ketika tak mampu lagi melakukan kontraksi alias kejang. Biasanya disebut juga dengan kram. Lah itu seperti kita melakukan sesuatu terus-menerus, tidak tanpa berhenti. Olahraga terus-menerus gitu, tidak berhenti, dan ujung-ujungnya akan berakibat dengan kram gitu, tidak bisa digerakkan. Biasanya kalau tangan kram tuh susah banget digerakkan, seperti itu ya. Terus kaku leher, keadaan leher terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Jadi kejang leher ini dimana leher kita itu sakit saat digerakkan, seperti itu. Sekian itu penjelasan Bu Guru mengenai sistem gerak, otot, tulang, dan sendi, yang mana dari ketiga komponen itu akan membentuk suatu gerakan, yang mana tulang itu sebagai gerak pasif, otot sebagai gerak aktif, dan sendi itu sebagai penghubung antar tulang. Dan ini di akhir slide ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan secara individu dan nanti dikumpulkan ke ibu secara pribadi, boleh lewat WA, Telegram, terserah. Dan untuk pengerjaannya bisa ditulis tangan lalu difoto, atau dicatatkan lalu difoto, atau enggak bisa lewat komputer, terserah, sebisanya kalian, semampunya kalian, seperti itu ya. Dan nanti jika ada yang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa langsung nanya ke Bu Guru ya. Nanti insya Allah saya akan menjawabnya. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang tidak berkenan. Dan jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.